Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam acara Bincang Keluarga di doa malam hari ini. Pada malam hari ini kita punya satu pembicara istimewa, Bapak Pendeta Anugrah yang bersama-sama dengan kita, yang pada malam hari ini akan mengupas permasalahan konflik di dalam keluarga. Ada berbagai macam penyebab konflik, ada berbagai macam hal-hal yang ditimbulkan begitu. Tetapi malam hari ini kita akan melihat dengan jelas apa itu konflik, bagaimana, mengapa bisa terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Tentunya kita percaya bahwa firman Tuhan memberikan jawaban atas banyak permasalahan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita berbincang-bincang bersama dengan Bapak Pendeta Anugrah dengan segala pemaparannya, mari kita meminta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, biarlah kami mempergunakannya dengan baik, supaya kami juga seperti pada malam hari ini boleh memperlengkapi diri kami, memperlengkapi akan panggilan Tuhan di tengah keluarga, supaya ketika kami ada dalam keluarga, kami juga boleh menjadi dekat, kami boleh saling mengasihi, terlebih bahwa keluarga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus-menerus percaya kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi keluarga yang terus mengasihi Tuhan. Juga berkati untuk Bapak Pendeta Anugrah yang menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan biarlah perbincangan kami boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu yang selalu menjadi jawaban atas kehidupan kami. Dan dalam pembicaraan ini Tuhan, kami mohon akan Roh Kudus-Mu menolong kami, menuntun kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini ada satu materi yang sangat menarik, yaitu mengenai konflik. Konflik ini suatu yang tidak bisa atau tidak mungkin dihindari, karena selama hidup pasti ada konflik, tetapi permasalahannya adalah bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana menghadapi konflik, bagaimana menyikapi konflik, itu adalah hal atau masalah tersendiri. Dan pada malam hari ini kita akan membahasnya, kita akan melihat dari berbagai macam perspektif, secara khusus perspektif Alkitab begitu ya. Apa yang Alkitab ajarkan dan bagaimana Alkitab menyelesaikan permasalahan konflik itu. Karena kita percaya Alkitab memberikan segala jawaban. Tanpa perpanjang lebar lagi, saya menyerahkan Bapak Pendeta Anugrah untuk menyampaikan materi dan nanti kita akan coba tanya jawab. Seperti apa sih menghadapi konflik dan bagaimana menyikapi konflik itu. Saya persilahkan Bapak Pendeta Anugrah. Pendeta Anugrah ini di Gereja Islamis Surabaya dan beliau menjabat sebagai pendeta dan kali ini kita ajak gabung untuk membicarakan soal konflik. Silakan Bapak Pendeta Anugrah. Terima kasih banyak Saudara Petrus untuk malam hari ini boleh kita berbincang-bincang berkaitan dengan bagaimana mengatasi konflik keluarga. Ya, tentunya konflik keluarga bagaimanapun tidak bisa dihindari. Namun bagaimanapun juga harus diselesaikan sesuai dengan iman Kristen, karena memang kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga di tengah-tengah konflik yang kita alami, yang mungkin saja akan kita jalani, bisa kita jalani tentunya, dan kita bisa juga menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Nah, siapa saja, entah orang Kristen atau bukan orang Kristen, sebenarnya konflik itu pasti mereka alami, ya. Itu hal biasa sebenarnya. Jadi baik orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus maupun juga yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus pasti akan mengalami konflik. Hanya saja yang membedakannya bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik itu. Nah, langsung aja kita di dalam hal-hal yang perlu kita bicarakan seperti tadi yang sudah Saudara Petrus sampaikan, bahwasanya apa itu konflik? Lalu apa penyebabnya?
lalu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sedikit saya menyampaikan di sini saudara, sebelum kita akan membahas apa itu konflik, kita dulu membaca dulu Kejadian pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-9. Ya, saya baca dulu ini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan," dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa itu konflik? Konflik, dua kebutuhan yang belum bisa dikomunikasikan dengan baik sebenarnya. Jadi konflik itu dua kebutuhan yang belum bisa dikomunikasikan dengan baik. Namun menuntut orang lain untuk memahami dan mengerti. Jadi dua kebutuhan yang belum bisa dikomunikasikan dengan baik, yang masing-masing menuntut orang lain, masing-masing yang berbeda dengan dia untuk memahaminya dan mengertinya. Nah, ini sangat berbahaya sekali ini. Pasti akan memicu suatu konflik. Nah, hal ini dibiasakan dari mungkin hal yang biasa dari kecil. Untuk mengungkapkan apa yang dia alami, belum terbiasa, belum dibiasakan. Mungkin karena hal-hal yang mungkin dipaksakan ya, hal-hal yang dipaksakan ya masa kecil. Jadi belum terbiasa lah seperti itu ya, untuk membiasakan untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kemauannya, belum terbiasa. Sehingga hal ini ketika dia pendam, itu akan dia menuntut orang lain supaya dia memahami, mengerti dirinya. Demikian sebaliknya. Nah, konflik itu ada dalam dua pengertian sebenarnya. Dua pengertian, yaitu dalam diri sendiri yang juga disebut intrapersonal. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Seorang anak di masa lalunya yang mengalami perlakuan buruk dari keluarga yang belum juga terselesaikan dengan baik. Jadi ada pengalaman-pengalaman buruk yang pernah dialami oleh seseorang yang belum terselesaikan dengan baik. Misalkan, seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga masa lampau, baik secara psikis maupun juga secara fisik tentunya ya. Pasti misalkan anak merasa tidak dikasihi misalnya ya. Papa yang otoriter, papa yang selalu menyalahkan anaknya, dan kadang-kadang papa yang selalu memukul anaknya. Sehingga hal ini akan, perlakuan buruk ini sangat mungkin dia bawa di tengah-tengah keluarga yang akan dibentuknya. Jadi sangat mungkin ya hal ini bisa terjadi. Itu sebabnya tadi, kalau kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, konflik itu kita tahu akar permasalahan, persoalan yang mendasar sebenarnya. Kan kadang-kadang kita hanya melihat dari permukaannya saja, bukan? Betul enggak? Tetapi hal ini sebenarnya telah terjadi di dalam kehidupan manusia ketika mereka jatuh di dalam dosa. Sebenarnya. Jadi akar ini sehingga nantinya tidak hanya kita melihat konflik yang terjadi saat ini. Pokok permasalahan itu sebenarnya terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa. Seperti halnya tadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga ya. Seperti ketika Tuhan Allah menanyakan kepada Hawa. Dan mereka tahu tentang keberadaannya.
Dan di situ saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bukannya lagi terjadi sesuatu hal yang ideal, sesuatu hal yang menyenangkan ketika mereka bertemu dengan Allah. Tetapi justru saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Jadi makanya tadi saya mengatakan itu menjadi akar sebenarnya permasalahan. Dan itu dibawa oleh manusia ketika dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, kita kembali tadi di dalam perlakuan buruk masa lalu yang sangat mungkin saja membawa ketika memasuki bahkan membentuk keluarga. Jadi tidak ada modal yang dijadikan sebagai teladan bagi seseorang ketika dia sudah mengalami perlakuan buruk atau tidak sesuatu hal, tidak ada satu role model di tengah-tengah keluarga. Sehingga manakala dia membentuk keluarga yang baru, membentuk pernikahan yang baru, tidak jarang mereka mengalami suatu konflik karena ada pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi. Jadi tidak ada modal bagi seseorang ketika dia memasuki keluarga yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian kedua yaitu diri sendiri dengan orang lain yang juga disebut interpersonal. Nah, jadi bukan hanya tentang diri sendiri tadi yang sudah mengalami perlakuan sehingga itu juga memungkinkan dia bawa ketika dia membentuk keluarga yang baru. Tetapi yang kedua ini tentang diri sendiri dan dengan juga orang lain yang disebut interpersonal. Jadi perlakuan masa lalu yang buruk yang tidak terpenuhi akan dibawanya dalam keluarga. Sehingga yang tidak didapatkan di masa lalu akan dikejar untuk mendapatkan di dalam keluarganya. Sehingga hal ini terjadi ya selalu menuntut orang lain. Misalnya ya, saya umpamanya, saya ambil contoh sederhana aja. Misalkan ini bukan benaran umpamanya. Jadi masa lalu saya yang tidak pernah merasakan belas kasih sayang, lalu ketika saya membentuk keluarga, menjadi saya seorang pribadi yang menuntut orang lain, menuntut pasangan saya, menuntut anak saya, untuk apa? Untuk dikasihi. Dan banyak hal yang lain. Jadi sifatnya itu menuntut dan menuntut. Tentunya kita tahu ya, kalau umpamanya sifatnya menuntut, bagaimana? Pasti akan terjadi apa? Gesekan bukan hanya pemberontakan, tetapi pasti konflik yang berkepanjangan. Nah, kita kembali mengapa terjadi konflik? Dalam mengenal kebutuhan untuk dikasihi, dihargai, dicintai harus kita membedakan dua hal, yaitu apa? Yang normal dan yang berlebihan. Misalnya ya, di tengah-tengah keluarga itu kan ada harapan-harapan ya. Betul enggak ya? Contohnya seorang suami ya ada kebutuhan untuk dikasihi atau dihormati, dihargai umpamanya sebagai seorang suami. Demikian juga sebaliknya. Contohnya seorang istri ya normalnya ya ingin dicintai, betul lah. Masa enggak? Ingin disayangi gitulah ya. Ingin hal-hal itu normal sebenarnya. Enggak jadi masalah. Keinginan-keinginan atau harapan-harapan demikian tidak ada masalah sebenarnya. Normal. Tetapi teman-teman atau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, adalah hal normal jika mungkin contohnya ada hal yang tidak normal ketika seseorang itu selalu menuntut pasangannya. Selalu menuntut orang lain seperti apa yang diharapkan. Ini bermasalah. Dan tuntutan itu berlebihan. Ya. Ini masalah itu. Kalau normal nggak apa-apa sebenarnya ya. Nggak apa-apa. Itu kalau normal itu nggak jadi masalah sebenarnya. Contohnya ya saya sebagai seorang suami, harapan saya supaya istri menghormati saya dong. Betul enggak? Ya. Dia juga sebaliknya, cuma sebagai istri dia mengharapkan saya untuk menafkahi, mengasihi dia, menyayangi dia gitu. Itu normal itu.
Tetapi sekali lagi, kalau umpamanya dari saya pribadi menuntut dia lebih dari apa yang dibayangkan, ini bermasalah. Misalnya seorang suami yang begitu protektif ketika istrinya pergi. Nah, saya tidak tahu di antara kita ini ketika mungkin istri kita pergi menjumpai temannya, lah begitu protektif kita. Misalnya ya, istri menerima telepon, kita sudah mencurigai dia loh. Ya jangan-jangan ini selingkuhannya. Nah, ini loh masalah. Tetapi sebenarnya enggak. Tapi kita sudah berlebihan gitu loh. Mencurigai dia, bahkan menuntut dia, jangan sampai kamu bertemu dengan temanmu ya. Jangan-jangan nanti kamu selingkuh. Bahaya. Itu hanya kalau umpamanya dia bertemu dengan teman, menerima telepon, ya. Apa-apa dia harus periksa nomor telepon yang masuk dulu. Apalagi zaman sekarang ini loh, WA gitu ya. Apa ini WA-nya? Dari mana ini? Sampai ditanya sedetail mungkin gitu. Jadi overprotective terhadap pasangannya. Ini bahaya. Bukan berarti kita tidak beda loh ya. Kalau normal itu nanyakan tanpa mencurigai dia, tanpa terlalu overprotective terhadap pribadi pasangan kita. Nah, ini salah satu contoh yang kadang-kadang menuntut berlebihan. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena pernah dikecewakan di masa lampau. Pernah di ghosting kali ya. Ditinggal. Ini bahaya. Akhirnya pernah ditinggal. Pernah mengalami sesuatu hal masa lalu. Ya. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya, bisa terjadi gitu ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman masa lalu seperti itu tidak selamanya akan terjadi sebenarnya dalam hidup ini. Ya. Masa lalu itu menjadi satu masa lalu yang sudah mestinya kita lewati. Sehingga manakala pasangan kita yang telah bersama-sama dengan kita, tidak boleh kita menjadi overprotective. Baik terhadap temannya, terhadap apapun sebenarnya. Ya kita memberikan keluasan, kita memberikan kebebasan, kita juga memberikan pengertian kepada dia. Jadi tidak hanya saja, wah tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Akhirnya menjadi relasi itu tidak nyaman. Ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita perlu membedakan akar permasalahan. Ya. Kalau umpamanya tadi seseorang itu dia overprotective karena pengalaman-pengalaman masa lalu, oleh karena itu kita perlu membedakan akar permasalahan di dalam setiap yang terjadi dalam keluarga. Jadi permasalahan yang sebenarnya itu dan pemicunya itu pencetusnya dari konflik tersebut apa gitu loh. Supaya kita tidak terjebak dan menyelesaikan masalah yang sebenarnya itu hanya pemicunya saja. Maksudnya itu gini. Biasanya kadang-kadang kita di dalam menyelesaikan permasalahan itu kita hanya terbuai, bahkan kita hanya menyelesaikan permasalahan itu dalam permukaannya saja. Sebenarnya ada akar permasalahan yang menjadi prinsip sebenarnya. Seperti gunung es gitu berarti. Nah, seperti gunung es. Kita hanya menyelesaikan di pucuknya, yang kelihatan di pucuknya doang yang gitu. Kecil itu ya. Iya, di ujungnya doang. Padahal sebenarnya ono yang menjadi dasar, yang menjadi kuat permasalahan itu sendiri. Kadang-kadang kita hanya melihat di situ, bukan? Nah, biasanya kita terjebak di sini, di dalam setiap problem. Jadi kita tidak menyelesaikan real problem itu sendiri. Kita terpicu, bahkan kita hanya melihat di dalam permukaannya saja. Nah, ini berbahaya juga sebenarnya. Perlu kita hati-hati dalam setiap melihat persoalan yang ada.
Misalnya ya, contoh ini. Anak yang dapat nilai 6 misalnya. Ya, tidak memenuhi KKM biasanya di sekolah. Iya kan? Sang suami itu muring-muring. Ngamuk-ngamuk. Ngamuknya bukan sama anaknya, tetapi juga sama istrinya. Misalnya, kamu gak becus kerja loh. Kamu tidak becus untuk menjaga anak-anak. Kamu tidak becus untuk mendidik anak. Ya, saling menyalahkan jadi. Akhirnya apa? Saling menyalahkan bukan? Betul enggak? Ya. Istrinya sudah all out untuk, contohnya ya, untuk menyiapkan makan anak, makan suami, bahkan untuk keluarga. Lalu suaminya ketika dia mendapatkan anaknya tidak memenuhi KKM, nilai KKM, ngamuknya bukan? Sama anaknya juga ngamuk, bisa dua-dua ya. Bisa ngamuk sama anaknya, bisa bahkan lebih-lebih ngamuk sama istrinya. Apa ya salah istrinya? Coba ya. Ya kan? Mestinya bisa dikomunikasikan hal ini kepada istri bukan? Ya apa caranya, solusinya supaya anak ini bisa nilainya memenuhi KKM umpamanya. Jadi dalam hal ini kita harus membedakan gitu ya. Membedakan bukan? Masalah sebenarnya yang mana? Iya, apakah masalah nilai anaknya kan atau masalah istrinya? Mana ini yang benar? Betul enggak? Masalah komunikasi mereka berdua gitu. Nah, disitulah masalah komunikasi antara suami dan istri. Kalau umpamanya anak nilainya tidak memenuhi KKM, umpamanya ya di sekolah, mestinya tidak perlu disalahkan istri bukan? Betul enggak? Ya. Mana masalahnya mana di sini? Apakah masalah nilai anak yang tidak memenuhi KKM ataukah masalah istri di sini? Masalah komunikasi dengan istri. Nah, itulah problem. Itu yang kadang-kadang kita di tengah-tengah keluarga ini tidak kita bisa membedakan mana yang sebenarnya permasalahan yang utama dan mana yang permasalahan yang tidak penting sebenarnya. Lah biasanya kita hanya menyelesaikan di permukaannya saja. Kita tidak tahu masalah yang utama itu apa. Dan yang seharusnya kita selesaikan hal itu. Sehingga yang lain itu bisa beres bukan mestinya. Iya. Jadi masalah si anak itu sebenarnya cuma pemicunya gitu ya. Iya benar. Karena kalau kita pikir-pikir gitu. Namanya anak belajar kan ya wajar gitu. Kadang-kadang dapat nilai 6 gitu kan. Jadi karena suami datang itu marah-marah. Ini mungkin menurut saya ada indikasi bahwa sebenarnya keluarga ini sudah bermasalah sebelumnya gitu ya. Ada persoalan gitu yang belum terselesaikan. Jadi kita itu sebenarnya kadang-kadang ya bahkan sering sekali kita sering terjebak pada fenomenanya. Menyelesaikan fenomena. Iya, menyelesaikan fenomena bukan menyelesaikan akan permasalahan utamanya. Iya. Ini problem besar itu kalau umpamanya ini yang kita lakukan. Bahkan yang sering kita lakukan dalam menyelesaikan masalah. Ini masalah. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyelesaikan konflik? Nah, kita perlu menyadari bahwa akar permasalahan mengenai kebutuhan-kebutuhan itu yaitu saat manusia yang jatuh di dalam dosa itu. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan. Bahwasanya akar permasalahan itu harus kita selesaikan. Kalau kita melihat ya manusia itu berusaha untuk apa? Di dalam menyelesaikan masalah itu dia menutupi persoalan itu dengan apa? Dengan hal-hal lahiriah bukan? Betul dah? Ketika kalau kita melihat tadi kembali ya di dalam awal tadi. Manusia itu jatuh di dalam dosa. Lalu apa? Mereka berusaha menyembunyikan segala apa? Segala sesuatu hal yang sebenarnya menjadi akar persoalan itu. Mereka berusaha menutupinya rapat-rapat. Bukannya mereka terbuka kepada Allah, bukan? Betul enggak? Ya. Mereka pikir itu bisa menyelesaikan persoalan. Mereka berpikir itu bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Bukan. Padahal tidak. Justru sebenarnya ketika mereka terbuka kepada Allah, maka pada saat yang sama sebenarnya bisa terjadi satu penyelesaian persoalan itu. Tetapi justru bagaimana? Berusaha rapat-rapat menutupinya.
Bahkan tidak hanya saja itu sebenarnya, mereka berusaha supaya bagaimana tidak tahu tentang keberadaan mereka. Ya, ya. Menutupi serapat-rapatnya. Nah, jadi keterbukaan itu sebenarnya, sini kita melihat ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa itu, mereka berusaha untuk mencari kepuasan lahiriah sebenarnya. Mereka berusaha mengisi kebutuhan-kebutuhan tadi dengan apa? Hal-hal lahiriah. Di dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. Ya, ya, ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu mereka pikir bisa dipuaskan, bisa terselesaikan semua problem yang terjadi. Padahal kehidupan manusia itu tidak hanya secara lahiriah. Ya, ya. Kebutuhan manusia itu bahkan yang bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia itu sebenarnya bahkan termasuk keluarga, hal-hal spiritualitas. Ya. Makanya ada di dalam gambaran iman kekristenan itu, ketika seseorang itu mengalami konflik itu loh, Saudara Petrus, bahkan kita semua, ada bentuk segitiga. Ya, kalau umpamanya seseorang itu akan mengalami suatu pergumulan, persoalan di tengah-tengah keluarga, maka keduanya itu tidak bisa diisi, bahkan tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal apapun. Kecuali apa? Kecuali kedua pribadi tadi. Makanya saya gambar ini seperti ini ya. Segitiga. Suami dan istri ketika mereka menghadapi persoalan itu, harus masing-masing pribadi itu mencari Tuhan. Atau sebenarnya menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Ini adalah satu cara yang paling jitu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Jadi masing-masing pribadi tadi yang memiliki kebutuhan-kebutuhan tadi sama-sama menaklukkan diri kepada Tuhan. Coba bayangkan ya. Suami, istri yang punya kebutuhan yang berbeda bukan? Betul enggak? Yang menyebabkan konflik. Kedua tadi ini sama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ketemu enggak? Iya, iya, iya. Ketemu. Semakin mendekat gitu ya. Semakin mendekat mereka sama Tuhan, semakin mendekat juga mereka. Semakin mendekat juga mereka dan pada saat yang sama sebenarnya hal-hal kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi, yang tidak dipuaskan oleh dunia ini tadi, maka hanya dipuaskan oleh apa? Ya pribadi yang sempurna itu. Dan itu bisa diselesaikan bersama-sama. Jadi boleh kita melihat di sini ya. Jadi masing-masing harus menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya sama sebenarnya itu di dalam Efesus pasal yang kelima. Betul enggak? Suami istri atau suami mengasihi istri dan istri menghormati suaminya. Seperti suami juga takluk kepada Kristus. Jadi luar biasa bukan hal ini? Kalau bisa terjadi di tengah-tengah keluarga. Mungkin itu aja dulu. Saudara Petrus. Ini jadi menarik ya. Menariknya gini. Ya. Tadi Pak Anugrah mengatakan kalau permasalahan konflik ini juga menyangkut permasalahan kebutuhan begitu ya. Ya. Dan masalah kebutuhan itu juga sebenarnya permasalahan rohani begitu. Ya. Dengan Ya, mengacu kepada kisah Adam dan Hawa kejutuan dalam dosa. Ya, begitu. betul. Karena memang kalau saya lihat ini pemikiran saya, nanti kalau salah bisa dikoreksi gitu ya kira-kira ya. Jadi ketika Adam dan Hawa itu bersekutu dengan Tuhan, Ya. keluarga Adam dan Hawa tidak menjadi masalah, begitu kan? Ideal. begitu. Sangat ideal. Ideal. Ya. Lah, ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, Ya. maka dosa itu merusak relasi, Ya. secara khusus relasi antara Tuhan dengan manusia. Betul sekali. Jadi dosa menyebabkan relasi yang rusak antara Tuhan dan manusia, dan akibatnya dosa yang merusak relasi dengan Tuhan tadi, Ya. dosa itu kemudian merusak relasi antara Adam dan Hawa. Gitu ya. Ya. Sehingga tadi
pendeta Anugrah di awal mengatakan bahwa si Adam ini nyalahkan si Hawa Ya, gitu kan. betul. Nyalahkan Hawa, si Hawa nyalahkan si Adam begitu. Betul. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat bahwa dosa inilah yang kemudian merusak relasi antara Sesamanya. keluarga si Adam Ya, dan Hawa ini rusak ya. karena faktor dosa begitu Betul, ya. betul. Tapi kalau saya lihat juga begitu ya, berarti gini, dosa itu menyebabkan atau dosa yang menyebabkan keterputusan dengan Tuhan, Ya. itu menciptakan gap dengan Tuhan. Betul. Jadi sebenarnya ada kebutuhan yang melekat, pengen lekat sama Tuhan. Betul, itu gitu ya. kebutuhan sebenarnya yang menjadi utama sebenarnya. Kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan. Dengan Tuhan, Nah, betul. kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan itu terlihat sekali soalnya ketika anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Ya. kan kita melihat bahwa si Kain itu merasa persembahannya tidak dihargai. Dihargai Gitu oleh, kan? ya, tidak betul. dihargai oleh Tuhan, Oleh Tuhan, gitu. ya. Persembahannya tidak dihargai, tidak disukai, begitu Ya, kan? betul. Makanya Tuhan bilang lebih suka sama si Habel begitu. Padahal ada kesempatan buat dia loh sebenarnya Iya, ada untuk kesempatan merubah. yang lain begitu. Iya, Iya. berubah Ada untuk kesempatan memberikan lain itu. sebenarnya. Seharusnya, gitu. ya. Tapi kan kebutuhan untuk dihargai yang besar ini itu dicoba digapai dengan Ya. persembahan yang begini, Ya. persembahan yang begini gitu. Dan ternyata ketika tidak sesuai, maka kebutuhan ini menjadi sebuah konflik yang sangat Ya. besar dan Betul. kita ditunjukkan Kain dan Habel itu saling membunuh. Betul. Begitu. Jadi bisa kita katakan bahwa sebenarnya kebutuhan atau konflik yang penyebabnya itu adalah kebutuhan untuk dihargai, untuk dicintai, Ya. untuk dikasihi, yang sebenarnya hanya bisa didapatkan dari Tuhan itu, Betul. begitu ya. Dan kemudian itu dialihkan ke keluarga, ke istri dan Ya. lain-lain. Itu berarti yang sebenarnya menjadi sumber masalah kalau gitu ya. Sumber masalah. Jadi sebenarnya permasalahan utama dari masalah ini adalah masalah rohani kalau gitu kan? Betul. Makanya sebenarnya Saudara Petrus, kalau kita melihat, kalau umpamanya kita pribadi di dalam kebutuhan kita itu, umpamanya ya, menjadi ekspektasi kita Ya, hanya ya, terpuaskan dengan hal-hal lahiriah, maka kita menjadi kecewa kok. Kita cenderung menuntut begitu Menuntut ya? orang menuntut lain. secara berlebihan. Betul. gitu. Menuntut secara berlebihan. Dan akhirnya apa? Ya pasti toh, Ya, bagaimana ya. bisa pribadi demi pribadi yang berdosa tadi, yang telah tercemar di dalam relasinya, bagaimana bisa memuaskan pribadi saya? Iya. Coba bayangkan ya, contohnya ya, Saudara Petrus saya menuntut supaya lewat pribadi Saudara Petrus bisa memuaskan saya? Ya. Tidak bisa dong, betul enggak? Contohnya mobil bisa memuaskan? Ya. Sejenak bisa. Ya. Tetapi untuk sempurna tidak bisa. Iya. Kalau demikian, apa yang dapat memuaskan di dalam kebutuhan manusia itu? Apa yang menjadi kebutuhan manusia yang paling utama itu sebenarnya? Di dalam keluarga. Apa? Ya. Betul enggak? Iya. Kalau umpamanya kita hanya berharap untuk orang lain, bahkan pasangan kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita, atau siapa saja, itu senantiasa bisa memuaskan kita, kita menjadi kecewa. Jadi pada akhirnya bahwa permasalahan atau konflik atau permasalahan dengan kebutuhan gitu yang tidak didapatkan, berarti gini ya, kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah masalah rohani yang kemudian itu dialihkan ke masalah jasmani begitu ya. Dan pada akhirnya kebutuhan itu sama sekali tidak terpenuhi. Ya. Karena tidak terpenuhi akhirnya terus nuntut Ya, begitu betul. kan. Kalau gitu juga berarti tanggung jawab pribadi di dalam keluarga, tanggung jawab dan relasi sama Tuhan itu juga menjadi kunci kalau gitu ya. Betul. Oke. Tanggung jawab kita juga itu menjadi kunci. Masing-masing itu harus berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya saya sebagai suami umpamanya, ya bertanggung jawab toh. Boleh nggak kalau saya mengatakan bahwa tingkat kedewasaan rohani itu Sangat mempengaruhi erat kaitan. Cara keluarga itu hidup begitu? Betul, sangat itu sangat berpengaruh sekali di dalam tingkat kerohanian mereka. Oke. Tidak hanya saja tingkat kerohanian itu juga berkaitan dengan tanggung jawabnya, tetapi juga di dalam menyelesaikan setiap persoalan atau konflik yang ada. Oke. Ini penting.
kok bisa gitu? Kok bisa permasalahan kerohanian itu mempengaruhi cara penyelesaian konflik? Itu kira-kira seperti apa gitu? Nah, misalnya ya, makanya itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kekristenan atau keluarga Kristen ya. Kerohanian itu bagaimana? Begitu penting. Misalnya ya, saya sebagai kepala rumah tangga yang telah anggaplah bertumbuh imannya. Cara melihat persoalan itu bagaimana? Betul enggak? Ya. Sekaligus, kalau umpamanya di tengah-tengah kesulitan seperti ini, saya tidak sedang melampiaskan hal itu kepada pasanganku, misalnya. Tetapi kami menghadapi persoalan ini menyelesaikan dengan benar. Coba bayangkan ya, kira-kira kalau umpamanya ketika kami menghadapi persoalan, umpamanya dalam keluarga, lalu saya menyalahkan dia, kira-kira menyelesaikan masalah? Nambah masalah iya. Menyelesaikan masalah dengan masalah itu. Ya, itu menyelesaikan masalah dengan masalah itu. Nambah masalah jadinya. Bahkan nambah masalah, rumit akhirnya. Tapi kalau umpamanya sebagai orang yang bertumbuh di dalam imannya, kami menghadapinya. Oh ya, memang hari ini mungkin kita menghadapi persoalan. Tetapi kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah. Tanpa kami lari dari persoalan itu bukan. Tanpa kami menyalahkan satu dengan yang lain bukan. Ada enggak peluang seperti itu? Ada dong, ada peluang. Karena kami melihat bahwasanya persoalan ini kita hadapi. Dan kita hadapi pun bukan kita juga berdua, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Ini penting. Cara meresponinya sama-sama ada masalah. Ya. Tapi cara meresponinya, cara memandangnya, dan cara menyelesaikan berbeda bukan? Betul. Itu kalau umpamanya sudah bertumbuh. Kalau umpamanya yang tidak bertumbuh, berarti gara-gara kamu loh. Apalagi kalau umpamanya sesuatu hal yang duka ya, biasanya, gara-gara kamu loh, tanggal lahirmu seperti ini, masalah itu. Kamu menyalahkan istri. Tapi sekali lagi, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, yang tentunya diharapkan, dirindukan oleh Tuhan di dalam pertumbuhan iman itu. Kan apa? Erat kaitannya, hubungannya di dalam kita melihat peristiwa yang terjadi, sekaligus meresponinya dan juga cara menyelesaikannya. Itu sangat erat sekali. Makanya selalu gereja kita itu sangat penting ya, menggelorakan. Saya katakan menggelorakan gitu. Menggemakan tentang apa? Bagaimana pemberitaan firman, supaya apa? Supaya di dalam iman kita itu semakin hari semakin bertumbuh. Sehingga setiap konflik itu cara memandang konflik beda dengan dunia ini. Cara menyelesaikannya juga berbeda. Jadi kalau gitu, begitu. Tadi kan kalau tidak salah juga tadi Pak Anugrah memberikan gambaran seperti segitiga begitu ya, segitiga. Gitu. Ini ada Allah, ada suami, ada istri. Ya. Jadi ini arahnya ke sana gitu ya. Arahnya naik, semakin dekat sama Tuhan, sebenarnya relasi suami istri juga semakin mendekat gitu ya. Betul. Gitu. Lah ini berarti kan mengibaratkan bahwa ada tanggung jawab dari kedua belah pihak begitu kan, nggak hanya si suami atau nggak hanya si istri. Betul berarti sekali. Kan ada, kalau enggak kan satunya semakin bertumbuh secara rohani, satunya menjauhi, tetap aja jomplang begitu kan. Timpang namanya itu. Ya. Dan Tuhan menghendaki itu sebenarnya idealnya ya. Masing-masing itu sama-sama bertumbuh. Ya kan? Makanya selalu di Alkitab itu contohnya ya, untuk muda-mudi ini contohnya, cari pasangan yang seiman bukan misalnya. Kenapa? Supaya ini loh penting ini. Kalau umpamanya kamu itu berkeluarga nanti sama-sama seperti ini loh. Walaupun mungkin ono terhampat, tapi setidaknya sama-sama cara untuk mendekat diri itu loh. Menaklukkan diri kepada Tuhan itu sangat penting sekali. Saya tidak mengatakan ya bahwasanya kita tidak mengalami persoalan. Pasti. Makanya tadi dari awal saya mengatakan orang Kristen maupun juga bukan orang Kristen pasti sama-sama menghadapi persoalan konflik. Tetapi apa yang membedakannya? Kalau orang Kristen mestinya apa? Cara melihat persoalan itu atau peristiwa, cara menyelesaikannya itu sangat berbeda. Ya. Karena kalau saya lihat misalnya ini semoga benar gitu ya. Saya koreksi gitu. Ketika Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, Bapak Adam dulu dan Ibu Hawa. Iya, itu betul. kan tujuan Allah pertama menciptakan adalah Allah
itu ingin bersekutu dengan mereka, begitu Yes, kan? betul Jadi sekali. intinya bahwa Allah itu menciptakan dan memanggil mereka, begitu, memanggil mereka untuk selalu sama Tuhan, begitu. Betul. Jadi kan intinya berarti sebenarnya dari awal permasalahannya adalah ketika mereka jauh dari Tuhan, begitu kan? Betul, itu akar. Makanya tadi kita mengatakan toh, Iya. kadang-kadang kita itu terjebak di dalam fenomena. Iya kan? Kita menyelesaikan segala sesuatu fenomenanya, tetapi kita tidak pernah menyelesaikan akar permasalahannya. Iya. Akar permasalahan itu sebenarnya apa sebenarnya? Kalau umpamanya kita dekat sama Tuhan itu loh. Iya. Kan itu bisa kita melihat, oh ini loh membedakan cara mindset kita, paradigma kita. Dan juga cara menyelesaikannya. Nah itu penting. Makanya tadi saudara Petrus bilang seperti itu. Iya, menarik gitu ya. Sangat menarik itu gitu. seperti itu. Kadang-kadang berarti kita seringkali terjebak di dalam fenomena sebenarnya permasalahan pencetus-pencetusnya saja gitu ya. Betul. Misalnya masalah keuangan, masalah anak, masalah mertua. Sebenarnya semua orang mengalami begitu ya. Siapa sih yang tidak mengalami dalam Keluarga dunia ini? mengalami ya. Pasti dong. Entah pendeta dia, entah siapa saja mengalami Nah seperti itu. seringkali berarti kan itu yang menjadi fokus permasalahan. Kita Iya. jadi lupa bahwa sebenarnya kita perlu mengoreksi diri dan sebenarnya bertanya apa sih yang menjadi permasalahan di dalam keluarga. Atau mungkin Pak Anugrah punya tips-tips gitu. Kira-kira mulai dari mana sih gitu. Mulai dari mana sih menyelesaikan konflik yang seperti ini yang sering terjadi di dalam keluarga sehingga terselesaikan baik secara permukaan gitu ya. Juga sumbernya juga selesai. Kira-kira mulai dari mana sih kira-kira gitu. Petrus, kalau paling kita mau jujur sebenarnya, ketika kita menghadapi konflik itu kan kadang-kadang ya ego kita itu muncul bukan, betul? Ya. Betul enggak? Emosi segala macam. Tapi coba kamu tenang sejenak. Lalu kamu contohnya ya boro-boro kan idealnya ya langsung kita berdoa, nggak ono itu biasanya. Tetapi at least lah, maksudnya kita itu ketika kita menenangkan diri kita. Oh iya. Lihat loh pasanganku Tuhan kasih itu. Ya. Ya kan? Setelah itu bagaimana? Ya kita datang kepada Tuhan toh. Ada hal yang lain enggak? Yang paling indah yang Tuhan kasih di samping kita kecuali istri kita? Ya enggak ada. Mestinya loh ya seperti itu. Ya setidaknya setelah kita menyadari hal ini, oh aku mau Tuhan ampuni saya hari ini loh. Saya sudah melakukan sesuatu kesalahan. Setidaknya ketika kita, ego kita itu loh sudah mulai membuka diri kita terhadap Tuhan, membuka diri kita terhadap Tuhan untuk Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya tentunya ya. Membuka diri kita, Tuhan ampuni saya. Apa setelah itu berhenti? Enggak mestinya dong. Kalau umpamanya cuma ketika mengatakan Tuhan, sorry, aku sudah melakukan sesuatu yang kesalahan loh. Dan mungkin saja karena mungkin saya tidak bisa menguasai self control itu loh. Bablas umpamanya. Akhirnya apa? Tidak hanya saja kepada Tuhan, mungkin juga kepada pasangan saya yang mungkin saya lukai umpamanya lewat kata-kata saya bilang sorry. Gitu loh. Itu tips-tipsnya sedikitnya. Jadi pertama kita perlu menyadari berarti ya. Iya, kita menyadari ini perlu penting. Menyadari bahwa diri kita juga nggak sempurna gitu. Bahwa ya diri bisa kita saja juga, jatuh banyak melakukan kelemahan, kesalahan. Diri kita juga punya kesalahan gitu. Kan biasanya orang itu ndak kemudian reflektif gitu. Coba bertanya, berefleksi, introspeksi diri kan ndak. Kadang-kadang adalah yang dilakukan dengan cepat mengalihkan begitu. Mengalihkan kekesalannya, mengalihkan permasalahannya dan kebutuhannya itu langsung dengan cara berlebihan, dengan paksa begitu, sehingga seringkali melukai gitu kan. Betul. Melukai pasangan gitu. Nah justru itu yang perlu kita maksudnya sadari dalam kehidupan kita ini. Sehingga tidak pada akhirnya kita mengalami satu tindakan yang sebenarnya bukan abusive gitu ya. Yang abusive istilahnya itu kayak menyakiti begitu ya, menyakiti secara fisik, perasaan orang lain, secara psikis begitu ya. Sehingga tadi juga kan sempat dikatakan gitu, kalau hubungan keluarga di awal masa kanak-kanak itu mempengaruhi hubungan dia ketika dia sudah berkeluarga gitu ya. Berarti kan ini kan
mengerikan begitu. Artinya bahwa sebenarnya permasalahan keluarga kebanyakan bibitnya juga dibawa dari keluarga. Bawa dari keluarga sebelumnya, begitu. Itu kan tanggung jawab keluarga artinya gede banget sama Tuhan begitu. Karena kalau enggak menciptakan banyak-banyak konflik nanti nantinya gitu. Betul sekali Petrus. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu sangat penting ketika kita berkeluarga, ketika kita mendidik anak. Makanya di dalam biasanya itu kelompoknya ketika pemberkatan umpamanya. Kan selalu diingatkan kamu harus mendidik anak sampai mereka bertumbuh dalam iman mereka, bukan? Coba bayangkan kalau umpamanya keluarga lalu anaknya itu dipukuli, dilakukan kasar, dikata-katai dengan kata-kata kotor, kira-kira bertumbuhnya itu bagaimana? Betul enggak? Iya, bertumbuh dengan rasa sakit begitu. Ya, pastilah. Apalagi kalau umpamanya melekat di dalam pikiran anak. Ya kan? Akhirnya dibawa apa? Perlakuan buruk itu sangat mungkin sekali akan dia bawa ketika dia membentuk keluarga yang baru nantinya. Tidak hanya saja mungkin juga menuntut, bahkan di sisi yang lain negatif, dia menjadi minder. Tidak bertumbuh sebagaimana semestinya di dalam karakternya tentunya. Jadi seperti itu Pak. Jadi ini hanya hal menarik ya pembicaraan kita malam hari ini, karena kita sekarang mulai bisa melihat bahwa sebenarnya permasalahan seperti konflik itu juga masalah rohani ternyata. Betul. Gitu. Tidak hanya masalah secara psikis begitu, karena kita bicara tentang kebutuhan, dan kebutuhan itu permasalahan kebutuhan itu datangnya dari kejatuhan dengan dosa, artinya terpisahan dengan Tuhan. Berarti dengan adanya Tuhan Yesus begitu ya. Tuhan Yesus yang lahir dan kemudian mati, yang memberikan jalan untuk kita berelasi dengan Tuhan lagi. Jadi sebenarnya bahwa keluarga-keluarga itu diberikan fasilitas, diberikan kemampuan, diberikan anugerah sebenarnya sudahan begitu ya. Betul. Untuk kemudian kembali kepada Tuhan, untuk memperbaiki keluarga, untuk memperbaiki relasi dengan orang lain. Sebenarnya sudah ada di dalam Kristus yang menjadi jalan kalau gitu jembatan. Kan. Berarti intinya adalah kembali kepada Kristus gitu sebagai menjadi jalan sentral satu-satunya. Pengenalan Kristus akan pribadi Kristus itu. Atau bisa kita simpulkan gini, pengenalan akan pribadi Kristus menolong sebuah keluarga untuk dapat menjadi keluarga yang benar-benar dimau Tuhan begitu. Betul. Ya. Betul. Oke. Ini menarik gitu. Karena biasanya sekali lagi kita terjebak ke fenomena permasalahannya ini permasalahannya diselesaikan masalahnya. Tapi inti atau real problem atau sumbernya itu yang sekali-kali enggak diselesaikan gitu. Bahkan terlupakan, bahkan diabaikan malah kadang-kadang. Iya. Jadi malam hari ini kita benar-benar mendapatkan suatu hal yang menarik begitu. Bagaimana kita memandang konflik, bagaimana kita memandang terjadinya konflik, kebutuhan. Tapi dari segi yang sebenarnya ini real nih problemnya nih gitu ya, menarik. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita membicarakan ada cukup banyak hal gitu ya, dan ini sangat menarik sekali. Di malam hari ini, di doa malam ini, kiranya pembicaraan malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Karena malam hari ini kita khusus membahas konflik, kita juga mengundang Bapak Pendeta Anugrah, dan di akhir sesi ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Anugrah yang bersedia untuk menjadi narasumber. Mungkin nanti kita bisa mencari topik yang lain gitu ya, yang lebih seru gitu, yang lebih menarik. Karena topik-topik begini yang membahas begitu dalam itu jarang sekali dibahas begitu. Hanya permukaan atau langsung kemudian judgement gitu. Oh ini karena kurang apa begitu. Tapi sebenarnya kita bisa pakai pendekatan yang benar-benar biblical untuk mendekati permasalahan gitu. Terima kasih Bapak Pendeta Anugrah dan Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih yang sudah join, yang sudah mendengarkan. Kiranya apa yang dibicarakan malam hari ini, di doa malam ini, di bincang keluarga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam kita menyelesaikan konflik, dalam kita menyelesaikan konflik pribadi dengan diri kita sendiri, dengan sesama, juga dengan Tuhan secara khususnya. Dan kita bersyukur tema kita di Gereja Jalan Surabaya ini adalah firman-Mu pelita bagi kakiku. Kiranya kita juga boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melalui firman-Nya yang sudah dinyatakan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam Kristus.
keluarga yang dewasa di dalam Kristus itu menjadi milik kita bersama. Terima kasih untuk malam hari ini, nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, dan kita akan berdoa untuk menutup bincang keluarga atau doa malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Anugerah, saya bisa minta tolong untuk kita menutup di dalam doa, sekaligus berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan di dalam permasalahan konflik keluarga. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami telah berbincang-bincang berkaitan dengan konflik di tengah-tengah keluarga yang mungkin saja kami alami dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami kepekaan supaya di dalam setiap permasalahan, setiap konflik yang terjadi, boleh kami melihat dengan cara yang sesuai dengan firman-Mu. Dan juga kami menyelesaikannya bersama-sama dengan Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, di tengah-tengah setiap permasalahan yang mereka alami, Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Supaya lewat setiap tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi, mereka juga melihat bagaimana karya Allah yang selalu bekerja dan menyatakan belas kasihan-Mu atas mereka juga. Terima kasih Tuhan, jadikan keluarga-keluarga kami keluarga yang mau melayani Tuhan, keluarga yang semakin hari semakin mencintai Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau menjadikan keluarga sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sebentar lagi kami mengakhirinya, dan kami percaya Tuhan yang akan menuntun kami dan mempertemukan kami kembali di dalam acara-acara berikutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Astaga.